Tapi di balik orang tua, sekarang Uya sukses juga pasti karena ada satu wanita yang memang mensupport Kang Uya, yaitu Bunda Astrid. Kalau di mata seorang Uya, ini sebelum gue panggilin sosok Bunda Astrid di mata Uya, jujur ya, dia adalah istri seperti apa? Astrid, istri yang sangat wanita yang paling berharga buat gue di dunia ini. Orang yang paling gue sayangi, paling gue cintai, walaupun gue kadang-kadang suka bercanda nih. Aloh, 24 jam lo ngintilin gue terus lo. Dasar lo kayak security. Tapi jujur ya, gue tuh adalah sosok orang yang gak pernah bisa hidup tanpa dia. Dan gue tergantung sama dia. Apapun itu? Gue sangat ketergantungan. Uang, pakaian, baju, semua disiapin. Jadi memang setiap Bang Uya syuting tuh Mbak Astrid selalu ada. Selalu ada. Tapi kalau keuangan semua pegang dia juga? Enggak. Oh enggak, lu kasih tetap? Gue kasih dia dan ada ATM yang kita sembunyikan. Gak bercanda. Gue tahu Uya ini memang sosok yang sayang sama keluarga. Iya. Gue lihat sendiri dengan mata kepala gue, dia hormat sama orang tuanya. Orang tuanya, bukan hanya orang tuanya, kakak adiknya juga, istri dan anaknya itu pasti. Dan sekarang kita akan panggilkan, ini dia istri yang 24 jam selalu menjadi. Pasti ada dia. Ada di samping Uya, Astrid. Walaupun suami istri kita tetap social distancing. Tadi gue denger ada yang nyembunyiin tabungan. Itu bercanda sayang. Ada. Bercanda Gak, aku gak percaya sama kamu. Kamu kan tukang bohong. Kan, cakep kan? Ketahuan ya. Iya, lu Ayo ketawa, tabungannya buat apa? Janganlah omongan-omongan gitu tuh disebut iya, istri, kita kan jadi kepikiran. Iya. Udah, Padahal bener. WA aja. Tapi Bunda Astrid, Yes. sebelum aku mau ngajak main games, tapi gimana sih tadi mendengar pernyataan dari suami sendiri bahwa dia tuh 24 jam memang benar-benar ketergantungan sama Bunda Astrid. Banget. Dia tergantung banget sama aku. Makanya kan kadang suka dia bilang gini, ih Astrid tukang ngintilin. Sampai gue di Instagram dibilang begini, dasar suka ngikutin suami, emang suaminya ganteng katanya. Cuman buat gue memang bentuk pengabdian gue sebagai seorang istri. Benar. Jadi sekarang kita main game sebelum kita bahas lagi Yep. bersama Bunda Astrid dan Uya. Nah ini kan ada Gue pegang, oke. Sekarang kalian tinggal jawab pertanyaan dari Sahila. Ya. Nanti Astrid atau gue gitu? Yes, pokoknya tunggu kode gue ya. Misalnya Sahila udah nanya, jangan dulu. Tunggu kode lo ya, oke. 1, 2, 3. Gitu. Oke, baru gitu ya. Oke. Sahila. Siapa yang suka kabur ketika ada masalah di rumah tangga? 1, 2, 3. Kenapa? Jelasin. Kenapa? Karena Lu suka kabur ya? Lu pernah keluar dari rumah? Enggak, ke kamar itu. Gue pernah. Jadi gue lagi hamil, Bo. Gue lagi hamil. Baby blues. Lagi hamil, hormon kan berubah. Iya, baby. Gue waktu hamil bisa keluar dari rumah tuh 3 kali. 3 atau 4 kali tuh keluar. Sampai nyokap gue tuh sampai gini, nih anak mau tinggal di mana sih? Karena gue cabut ke rumah nyokap. Nah jadi gue tuh orang emosian, Vi. Gue orangnya emosian, jadi gue lebih baik menghindar. Siapa yang paling diandalkan anak-anak untuk curhat? 3. Jadi anak-anak sering curhat sama siapa? Iya. 2, 1. Sekarang Nino pernah cerita sama lu gak? Apa? Nino pernah cerita sama lu gak? Cerita apa? Anak cowok tuh kan yang paling jarang cerita ya. Iya. Tapi cuma nama gue Nino cerita. Cerita apa? Rahasia nama juga. Gue tanya sama lo, emang lo tahu curhatannya cinta? Apa? Lo tahu nggak anak lo udah punya pacar apa belum? Ini berarti bagi dua, yang cewek sama bundanya, yang cowok sama bapaknya. Oke, next. Siapa yang paling sering bohong? 3, 2, 1. Jujur. Gue bohongnya beli barang online. Beli tas, beli sepatu. Nggak bilang sama laki lo? Dia bilang, jadi gue
gue selalu deg-degan. Kalau WhatsApp gue suka deg-degan, Bo. Dan selalu ketahuan sama gue. Soal ketawa sama dia. Itu harga sepatu berapa? Dia bilang, kamu beli apa lagi saya? Dia bingung loh. Setiap dia ngobrol sama orang gue bisa tahu. Iya kan, kok bisa lu suka ngepoin handphonenya ya? Enggak dong. Lu ini ya? teknologi dong. Oh, bisa hadap nih, bisa hadap. Pertanyaan terakhir. Siapa yang lebih cemburuan? 3, 2, 1. Ah, lu. Gue malah Salah. Cemburunya sama siapa coba? Sama siapa? Sama Instagram, sama TikTok, sama film Korea. Oh bukan kepada objek, tapi kepada kan- kebiasaan. Iya. enggak, bohong. Dia ya, kalau gue ini, makanya kan kadang kalau misalnya gue deket sama, bukan cowok sih, maksudnya kayak gimana, dia selalu bilang, ngapain sih deket-deket sama itu? Enggak gengsi lu. Tapi gue penasaran juga ya. Waktu kemarin gue syuting sama Mike King nih. Ya. Yakuya nih di Ya. TV sebelah. Waktu itu memang ceweknya banyak banget, cantik Ah. cantik semua. Ceweknya. Terus gue tanya, bos, lu tuh kalau misalkan lagi begini, jujur ya, ada nggak sih hasrat untuk tiba-tiba kita sama siapa suka sama yang lain? Fik, manusiawi ada. Tapi gue nggak bisa satu hal, kenapa mengkhianati istri gue yang udah mengabdi. Ini dia nih jawabannya. Penasaran lu pertama berdua ketemunya di mana? Bisa saling suka siapa duluan? Coba gimana Jan? Gue pengen tahu dia masih inget gak? Pas saat itu tanggal 25 Desember malam menuju ke 26. Oke. Kita di Ih, masih Menteng. apa lu tanggalnya lu? Di Menteng, gue sama Anton Tofu dulu. Anton Sama- Tofu, Oh, vokalis. Anto. Iya, dia lagi makan nasi goreng sama adik-adiknya di Menteng depan Chris Gallery itu. Terus ada dulu pengamen Menteng namanya Ucok. Cok. Oh, Bapak. Gua bukan Bapak. Gue bikin gitarnya, gue ngamen depan dia, terus gue ngobrol, minta mau nggak ringback tone-nya Tofu gitu. Terus akhirnya tukar nomor telepon. Oh, itu baru kenal tuh. Baru kenal. Itu kan nasi goreng, jadi Tukang ketemunya. nasi goreng. Oh, akhirnya lu minta nomor telepon di situ. Iya, terus telepon-teleponan sampai pagi tuh udah. Dan dia punya pacar dulu dan Iya. banyak cowok yang deketin dia. Kok kenapa sebentar deh? Kok akhirnya lu bisa langsung klik sama seorang Uya Kuya? Apakah dia udah jadi artis waktu itu? Jadi pertama kali gue nggak kenal dia karena kan yang tahu lagu-lagu zaman sekarang waktu itu ya, pada waktu saat itu adalah adek gue yang ngomong itu Tofu Kak, Uya Tofu. Yang gue ingetnya bukan di Tofu, Di mana? di itu loh, salah satu acara yang dia ngerjain orang. Pertama kali gue inget dia adalah, tau nggak, ternyata dia itu adalah temen gue, bukan temen sih, jadi gue pernah ke ulang tahun temen gue, dia nge-MC. Dan dalam hati gue udah ngomong gini. 4 tahun sebelumnya ya? 4 tahun sebelumnya gue udah bilang, ya Allah ini cowok lucu amat sih, humoris, komedi. Pada saat itu gue jalan sama cowok gue, lagi ke ulang tahun teman gue. 4 tahun kemudian gue lihat dia di TV. Itu lihat foto pernikahannya tuh, lihat tuh. Jadi dia nggak bilang dia punya cowok. Nggak bilang. Kayak Adika kangen band ya. Kayak ini ya, Atta Halilintar sama Barbie Kumalasari. Gimana lu bisa merebut cowoknya di itu? Akhirnya lu tikung gimana, Kang? Pernah sempat, jadi waktu mau pacaran, tiba-tiba dia ditelepon sama cowok gue. Dia ajakin ketemuan, gue udah takut, Bo. Takut berantem. Di tempat mie rebus. Iya. Tapi anehnya Iya, berantem. gue sendirian datang, gue sendirian. Gue sangka tuh berantem asli. Gue pikiran terburuk gue adalah wanita tonjok-tonjokan. Karena gue tahu cowok gue orangnya emosian juga. Pas ketemu, lu tau gak? Ini orang hebat banget. Cowok mantan gue malah nangis. Serius malah nangis, akhirnya dikasih pengertian sama dia. Malah temennya, makanya gue bilang lu pakai apaan sih? Oh, ternyata bakat rumah Uya udah ada dari dulu ya. Untuk menyelesaikan masalah udah ada dari dulu ya. Jadi cowok gue malah curhat sama dia. Jadi gini-gini dia nangis-nangis, dia kasih pengertian. Kok dia bilang, gue akan ngejagain Sambil cewek makan. lu kok. Gitu. Akhirnya kalau jodoh kan kita nggak pernah tahu. Iya. Betul. Kayaknya dari situ lu udah jatuh cinta ya. Iya. Iya. Tapi katanya Uya Kuya pas mau mendekati mau pernikahan, dia pernah Ada trouble lah ya. culametan selingkuh mau culametan sama WO pernikahan ya. Aku tahu ya. Emang pernah ngajar dia. Gimana ceritanya, Mbak? Jadi kan ada, kan gue pakai WO, terus tiba-tiba dia pasti dari siapa JJ ya? Apa dari lu ya Densi ya? Ini belum pernah dibahas di mana-mana loh. Di mana-mana. Lu sih cerita sama Denok sama si JJ, ketahuan deh. Sebentar. Shit. Penasaran. Ini hey lambe. Lambe semuanya hidup. Lambe.
Kita dengarkan. Bangun, ini ada berita fenomenal menggemparkan. Uya sebelum menikah sempat culametan sama WO dan hampir gagal pernikahannya. Gagal. Dan kemana-mana tetap di Oke Bos. Siap. Bos.